Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Warga Nagari Ayagadang, Pasaman Barat nyaris bentrok dengan pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sepasang suami istri yang diduga mencuri rumah warga di Darmasraya Minggu dini hari ditangkap polisi. Jalan lintas Sumatera di Pasaman Barat Sabtu malam lumpuh akibat tertutup pohon tumbang. Dua dari tiga siswa yang hanyut saat menyeberang Sungai Lubuk Tongga, kawasan Sungai Bange, pinggiran Kota Padang, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu siang dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Cynthia, siswa sebuah SMK di Padang, ditemukan tim SAR gabungan dengan jarak sejauh 1,5 km dari lokasi korban dilaporkan hanyut. 3 jam kemudian, korban kedua, Ulfa, juga ditemukan tim SAR dan berjarak 5 km dari lokasi korban terseret arus sungai. Proses evakuasi korban mengalami sedikit kesulitan karena korban ditemukan dengan posisi tersangkut di bawah batu besar di dalam sungai. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Alhamdulillah tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pertama itu pada pukul 11.30 atas nama Cynthia. Itu jarak ditemukannya sekitar 1,5 sampai 2 km dari titik temuannya. Korban kedua tim SAR gabungan berhasil juga menemukannya pada pukul 14.24. Itu jaraknya dari lokasi titik 0 sekitar 500 meter. Itu korban atas nama Ufa. Jadi saat ini tim SAR gabungan setelah menemukan 2 orang korban, jadi kami mengevaluasinya. Jadi kami sekarang memfokuskan semua tim mengisi dari titik 0 sampai ke bawah, Bang. Sabtu pekan lalu, 4 orang siswa sebuah SMK di Padang hanyut terbawa arus. Saat itu, mereka hendak menyeberang sungai menuju lokasi pemandian. Tiba-tiba datang air bah dan menghanyutkan mereka. 1 orang siswa berhasil menyelamatkan diri. Sementara 3 siswa lainnya, yaitu Iksan, Ulfa, dan Cynthia, hanyut di bawah arus. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Hingga Minggu sore, 1 korban masih dicari tim SAR. Rencananya, pencarian akan dilanjutkan pagi ini. Alfi melaporkan dari Padang. Konflik kepemilikan lahan antara warga Ayagadang yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia basis Ayagadang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit terus memanas. Puluhan karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit terlibat adu mulut dan nyaris bentrok di lokasi yang disengketakan. Peristiwa itu berawal saat pekerja ingin masuk ke area Blok K untuk memanen sawit. Namun mereka dilarang dan dihalangi warga karena lahan tersebut masih dalam sengketa. Warga dan pekerja saling dorong karena menurut pekerja, mereka ditugaskan perusahaan untuk memanen buah sawit di area tersebut. Sedangkan warga Ayagadang gigih menghadang pekerja karena warga merasa lahan tersebut milik mereka yang diakui perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam aksi tersebut, seorang warga terjatuh dan nyaris pingsan. Warga lainnya membawa korban ke puskesmas terdekat. Menurut Ketua SPI Basis Ayagadang, mereka akan tetap bertahan di lokasi sengketa dan berupaya menghentikan aktivitas perusahaan hingga tuntutan mereka direalisasikan. Ada dari pihak perusahaan untuk melakukan panen. Dan kita pagi tadi piket di sini masyarakat kita petani, mereka menahan tidak boleh panen. Sebab kesepakatan kemarin kita mediasi di pemerintah Pasaman Barat. Mereka selalu memperhendakkan diri untuk melakukan panen. Terus masyarakat kita melarang, terjadilah bentrok di bawah. Pihak perusahaan berdalih, kesepakatan sebelumnya, warga hanya menutup jalan masuk menuju Blok K, tapi tidak menghalangi pekerja untuk memanen sawit di area tersebut. Informasi yang kami terima bahwa memang mereka melakukan portal, tapi tidak menghalangi pekerjaan. Setelah sampai sana,
masuk ke portal, kami turun, tidak diberikan untuk masuk portal. Karena mereka mengklaim bahwa ini tempat kami, kalian pergi sana dari sini. Jadi karyawan yang kami bawa masih posisi di mobil. Dan kami ingin maksa masuk karena mereka ingin bekerja, tetapi mereka tetap menghalangi. Jadi mereka menghalangi dengan dorong-dorong. Semua mendorong, menarik pakaian, ada juga yang sempat terjatuh. Sengkarut masalah lahan ini telah berlangsung cukup lama. Warga menuntut haknya ke perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menyerahkan 20% dari luas lahan yang dikerjakannya, yang setara dengan 711 hektar. Namun pihak perusahaan enggan untuk memberikannya. Sedangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang diharapkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus ini terkesan masih menutup mata. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tim gabungan unit Reskrim Polsek Kota Baru dan anggota Busar Polres Darmasraya Minggu dini hari menggerebek rumah tersangka pencurian di daerah Jorongkoto, Nagari Gunung Medan, Darmasraya. Polisi menggeledah rumah Sariudin untuk mencari barang bukti pencurian yang dilakukannya. Ia tidak sendirian, melainkan berdua dengan istrinya, Yanti Afrida. Modus kejahatannya dengan mengincar rumah warga atau perkantoran yang sepi. Sang istri berperan sebagai pengawas situasi, sedangkan suaminya sebagai eksekutor, mencongkel jendela dan menggasak barang-barang. Sebelum ditangkap, pasangan suami istri ini berhasil menggasak barang-barang berharga di salah satu kantor pemerintahan di Darmasraya. Aksi ini diketahui warga, dan polisi bergerak dengan cepat untuk menangkap pasangan ini. Dari rumah pelaku, polisi menemukan beraneka ragam barang-barang hasil curian, seperti barang-barang elektronik dan kompor gas. Polisi juga menyita 2 buah sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Telah mengamankan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri, yaitu suami berinisial S dan istri berinisial YA. Adapun tindak pidana yang mereka lakukan adalah spesialis pencurian pemberatan, yaitu membongkar rumah. Jadi pengungkapan ini berawal dari tindak pidana pencurian yang terjadi di kantor BKKBN Kabupaten Darmasraya. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini akan menjalani Hari Raya Idul Adha di penjara. Tak hanya itu, beberapa kali Lebaran Idul Fitri juga akan dijalaninya di lembaga pemasyarakatan, karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Yang kami kantor kami kan ini. Seorang duda di Padang Pariaman terpaksa berurusan dengan polisi karena telah menyebarkan foto dan kata-kata kasar di media sosial. Duda beranak 1 ini ditangkap polisi setelah dilaporkan teman dekatnya yang juga berstatus janda. Pemuda berambut pirang ini ditangkap polisi di Kecamatan 5 Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, hari Jumat pekan lalu. Usai ditangkap, langsung diperiksa di Mapolresta Pariaman untuk proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, sang duda membeberkan kisahnya yang ditolak menikah oleh kekasihnya yang telah janda. Karena kesal dan marah, pelaku nekat menyebarkan foto kemesraan 2 sejoli itu di media sosial. Tak hanya itu, pelaku juga membuat unggahan di media sosial dengan akun palsu. Polisi menyita telepon genggam milik pelaku yang digunakan untuk menyebarkan gambar dan unggahan yang tak senonoh tersebut. Pelaku dengan korban belum terikat hubungan pernikahan, namun tersangka berniat untuk menikahi korban. Namun karena sesuatu hal korban menolak untuk dinikahi, sehingga pelaku ini emosi dan memposting foto-foto tersebut di Facebook. Akibat ulahnya itu, janda yang ditaksir pelaku telah membulatkan tekadnya tidak akan menikah dengan sang duda. Tak hanya itu, pelaku juga terancam hukuman 6 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.